Halo, halo. Apakah sudah ada yang bergabung? Halo, halo, Angelica. Mana ini kok nggak ada suaranya si Angel ini? Halo, Angel. Angel, kemana suaramu, Angel? Ya, Pak. Ya, ya, Angelica, tolong di ini di apa namanya? Coba di WA si Sahara biar langsung gabung. Saya bapak udah WA tapi nggak aktif. Nggak aktif maksudnya nggak dibaca. Ya, Pak. Di miss call kah? Kayak bunyi handphonenya. Sudah, Angel? Ini, Pak. Main Dibaca. game mungkin, Pak. Iya kah? Ya udah kita mulai aja. Jangan dulu, Pak. Saya waktu zoomnya berjalan terus. Iya, dah, Pak. Oke silakan Angel pimpin doa. Yuk, monggo. Hmm. Mari kita berdoa. Dan Yesus, kami belajar dekat tindak pelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berikan kami kesehatan dan kekuatan dan menghadapi pelajarannya. Haleluya. Amin. Amin. Ya Angela. Angela Iya, lagi. Pak. Kebiasaan. Angelica. Gimana kabarnya hari ini sehat? Sehat, Pak. Sehat. Tapi Bapak dengar suaranya gimana gitu. Kayaknya habis sakit atau gimana. Kenapa rupanya ini? Habis jatuh Jatuh dari mana? dari mobil. Astaga, kok bisa ceritain dong? Gimana ceritanya itu? Enggak. Kemarin ngambil barang di mobil kepleset. Oh, kepleset. Berarti bukan di mobil jatuhnya ya? Jadi mobil. Loh, gimana Oh, kok? caranya lagi mau pulang, Pak. Lagi apa? Mau pulang dari apa? la- Lagi jalan mau pulang. Jaringannya macet, jaringannya nanti pas di rumah langsung Oh iya ya, join oke. katanya. Nggak apa-apa, kita belajar aja dulu. Tadi gimana? Jatuhnya gimana? Itu naik mobil yang hitam itu Mm-mm. di Terus belakang. pas Nggak angkat apa-apa. barang gitu, Mau ngambil barang mau ngambil barang. pas hujan, licin. Iya iya. Oke oke. Tapi yang luka apa ini? Kaki? Nggak ada. Cuma Eh, tangannya kayak sakit Oh kesleo ya? paling. Oke oke. Tapi nggak apa-apa ya. Baik-baik aja, Nggak maksudnya semangat aja apa-apa. kan? Ya, Nggak Pak. nggak lalu jadi kapok kan angkat-angkat barang. Enggak lah. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana ya menjadi orang yang mengembangkan diri ya dalam solidaritas ya di tengah masyarakat majemuk ya masyarakat yang berbeda-beda beraneka ragam. Nah, sekarang eh, kita belajar tentang bagaimana hati nurani itu mengambil keputusan yang tepat atau memilih yang benar. Karena kalau hati nurani kita nggak dilatih, Angel, kita bisa mengambil keputusan yang salah ya. Seolah-olah yang kita ambil itu benar, padahal itu salah. Bagaimana caranya? Ya, kita masuk pada
pembelajarannya. Silakan coba Angel dibaca dulu. Apa itu hati nurani? Yang mana, Pak? Ini yang bagian A. Nih, Pak Apa dibaca. itu hati nurani? Nurani apa ini, Pak? Menurut Proskabertas Profesor K. manusia. Bertens. Hati nurani adalah instasi atau Instansi. bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Hati nurani erat kaitannya dengan Erat. moral. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Kamu pernah mendengar ungkapan, dengarkanlah suara hati nuranimu. Lagi, Pak. Iya dong, lanjut. Orang-orang yang berpijak pada logika semata-mata biasanya cenderung mengabaikan hati nurani karena menurut mereka hati nurani hanya dibantu oleh emosi atau perasaan semata, dan yang lebih utama dalam hidup manusia adalah mengandalkan pikiran, mood, atau Main. main atau kecerdasan otak. Menurut Profesor Kabertes. Iya, Pak. Hati Ya. nurani juga berisi kesadaran. Dengan memikirkan hal nurani tentu saja mengandung unsur logika. Jadi tidak benar kalau hati nurani hanya dibantu oleh emosi atau perasaan hati. Menurut Murani memandu kita dalam setiap tindakan hidup. Ya, itu Pernahkah ya. kamu Udah, sampai merasakan situ hal dulu. itu? Sampai situ dulu, Angel. Ya, Pak. Jadi, Oke, Pak. hati nurani menurut Profesor tadi, K. Bertens namanya ya. Itu adalah instansi Kabertes. atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia. Jadi yang bisa menilai ya hati nurani kita itu sendiri ya, yang bisa menilai. Yang bisa menimbang-nimbang gitu loh, mengira-ngira, mengatakan bahwa ini kayaknya salah deh. Kayaknya mukul orang ini salah deh. Kayaknya menghina orang ini jahat deh. Nah, seperti itu. Ya. Makanya ada perintah mengatakan dengarkanlah suara hati nuranimu. Nah, tapi kan tergantung ya. Kalau orang itu kebiasaan berbuat jahat, berbuat nakal, berbuat hal-hal yang tidak baik, dia pasti akan mendengarkan suara hati nuraninya yang juga yang jahat. Iya, itu udah pasti. Makanya perlu kita melatih hati nurani itu supaya jadi hal-hal yang positif yang keluar di sana. Ya, caranya gimana? Nanti kita akan masuk lebih jauh. Ya, jadi pernah nggak Angel merasa kayak waktu pas sudah berbohong lalu tiba-tiba kayak ada yang nyalahin Angel, kenapa tadi kamu bohong gitu? Pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Pernah, Pak. Pernah ya. Oh, berarti hati nuraninya Angel masih berfungsi dengan baik ya. Karena gini, kalau misalnya kita habis bohong tapi nggak ada rasa bersalah, hati-hati. Hati-hati, hati nurani kita berarti udah terracuni. Hati nurani kita berarti udah rusak. Iya, kalau misalnya kita habis bohong, kita nganggap biasa aja. Biasalah, kan berbahaya ya. Kalau misalnya kita seperti itu, harusnya kita menyesal ya habis melakukan kebohongan. Harusnya kita menyesal habis melakukan dosa. Harusnya kita menyesal habis bikin kejahatan. Nah gitu ya, itu namanya hati nuraninya masih beres, masih sehat. Tapi kalau nggak ada perasaan bersalah sudah, makanya kayak orang-orang habis membunuh orang, ada ya orang kayak gitu nggak merasa bersalah, karena memang dia merasa bahwa nggak ada harganya nyawa manusia itu. Ya makanya dia dengan seenaknya membunuh. Saat diwawancara ditanyain sama polisi, kenapa kamu bunuh dia? Saya benci. Kenapa kamu benci dia?
Ya saya benci. Loh kenapa kamu hilangkan nyawanya? Ya saya pengen aja. Nah ini kan berbahaya ya. Sebentar ya Angel ya, Bapak angkat telepon dulu. Ya Pak. Sebentar. Sabar. Ini mana ini? Ya, halo, selamat siang. Oh, ibunya lagi di luar. Karena nggak ada ibunya langsung ditutup. Oke. Ini kenapa ini jadi kameranya terganggu? Oh enggak. Oke ya kita lanjut lagi ya. Jadi itu ya tadi yang dimaksud bahwa orang jahat tadi ya dia menganggap hal itu biasa. Jadi pas dibilang kamu akan dihukum loh, di penjara loh, biar aja. Nggak apa-apa Pak, penjara aja saya Pak. Ini ngeri sekali Angel. Ya ngeri sekali ya kalau ada orang seperti ini. Kenapa? Karena memang dia udah nggak sadar lagi. Dia udah nggak bisa bedain bahwa itu adalah sebuah kejahatan, itu adalah sebuah kengerian ya, moral yang rusak, tapi dia nganggap itu biasa. Nah, makanya jadi kalau tadi Angel bilang pas bohong ada perasaan bersalah, berarti masih sehat nih hati nuraninya. Ya, masih ada perasaan yang benar yang menyuarakan, Angel kenapa tadi kamu bohong? Angel kamu tadi kenapa melakukan itu? Ya, itu peran hati nurani. Nah, jadi ya peran hati nurani itu jangan dibilang hanya cocok buat orang dewasa, tidak ya, buat usia-usia dari usia seperti kalian sekarang lah, remaja itu udah bisa dipakai. Ya. Jadi kamu bisa kayak nih ya contoh ya Angel, pastilah ya ada perasaan-perasaan mau aduh malesnya belajar online setiap hari loh sampai hari Jumat. Iya Pak. Pastilah ada rasa capek, lelah, tapi itu hati nurani sedang berperang ya. Ada yang bilang udah kamu tidur aja, enak lo tidur, atau udahlah gak usah ikut belajar, bilang aja sakit gitu kan. Nah ini adalah hal-hal yang jahat yang bersuara di hati telinga kita ya. Namun ada lagi yang mengatakan, ya hati nurani yang baik ya mengatakan, kamu harus berjuang Angel, kamu harus berjuang, kamu harus bisa mengatasi semua godaan-godaan itu. Ayo, ini demi masa depan kamu. Nah seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini pasti ada toleransi lagi. Dia akan berperang, dia akan bilang, Angel cuma sekali aja kok, nggak apa-apa lah bolos. Udah, lagi ada yang bilang, udah nggak apa-apa, ayo bolos. Sekali, 2 kali nggak apa-apa kok. Paling bapak ibu gurunya juga bilang, inggih, monggo. Nah gitu kan. Jadi akhirnya kita bisa toleransi. Kita akhirnya iyalah nggak apa-apa bolos. Padahal ini kita sudah mulai mau dirusak hati nurani kita. Kacau, mau dikacaukan pikiran kita. Akhirnya nanti saat kita mau ngambil keputusan lagi, kita akan ngambil keputusan yang salah terus. Karena udah terlatih hati nuraninya milih keputusan yang salah. Akhirnya terbiasa salah. Nah gitu loh maksudnya. Makanya Angel, pastikan saat ngambil keputusan ya, itu biasakan dengan hal yang baik. Maksudnya ambil keputusan yang benar. Walaupun sakit, walaupun gak enak. Ambil aja. Supaya apa? Supaya terbiasa mengambil keputusan yang tepat. Jangan mau mengambil yang mudah saja gitu. Oke, nomor 1 jawabannya A atau B? Coba. Ambil dibaca Pak. Silahkan dibaca. Ibu sedang mengurus adik yang sakit dan Membutuhkan. Membutuhkan. membutuhkan perhatian karena itu beliau tidak sempat mengambil jahitan di tempat kenalannya dekat rumah. Ibu minta tolong padamu untuk mengambilkan jahitannya. Tetapi pada saat yang sama 2 orang temanmu sudah nunggu untuk bermain sepak bola. Apakah kamu bersama temanmu dan mengatakan pada ibu kamu tak dapat menolong?
Apa jawaban Angel? B. B ya. B, Pak. Kenapa jadi Angel jawab B? Alasannya apa? Tahu, Pak. Karena aku nggak pernah main. Ya, ini kan hanya ilustrasi. Bukan berarti Angel main bola ya. Artinya pilihan itu kenapa jadi milih itu kan pasti punya alasan. Coba apa alasan? Nggak ada. Nggak tahu, Pak. Masa ngambil jawaban tapi nggak punya alasan? Alasannya pasti ya karena kita merasa bahwa orang tua kita sedang sibuk ya karena ya, di saat yang bersamaan adik kita sakit ya walaupun mungkin adik kita misalnya nyebelin itu jangan menjadi alasan kita untuk tidak membantu orang tua ya kita tetap harus bisa menjadi orang yang berguna ya buat orang lain terutama orang terdekat di rumah kita di keluarga kita ya jangan sampai kita menjadi orang yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi hidup kita tuh kayak nggak ada gunanya gitu. Jadi kalau misalnya ada atau nggak ada kita itu sama aja. Mau nggak Angel dianggap orang kayak gitu? Ada atau nggak ada kita sama aja, nggak ada gunanya gitu. Mau nggak dianggap gitu? Terus mau, Pak. Mau atau tidak mau? Nggak. Nggak mau ya. Masa ada atau nggak ada kita nggak ada faedahnya gitu. Misalnya kita datang, kita pergi, emang ada pengaruh ya katanya? Nggak ada pengaruhnya kok. Tapi yang bagus itu adalah pas kita datang, kita sangat-sangat dicari-cari. Akhirnya Angel kamu datang juga. Ya ampun, terima kasih kamu sudah datang ke sini Angel. Ayo sini sini sini. Yuk 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 gabung sama kita yuk. Gitu ya. Coba kalau yang nggak diharapkan, datang Angel. Ada yang datang. Siapa? Itu. Udah jauh jauh yuk yuk bubar 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 bubar. Langsung bubar semuanya. Gimana rasanya gitu dijauhin? Karena merasa Nggak enak. kita iya nggak enak ya. Dirasa orang lain kita nggak ada gunanya juga gitu ya. Tapi kalau ada orang yang kedatangan Angel diharap-harapkan ya, wah Angel datang, wah aduh come on sini sini sini, wah senang banget kamu datang Jel Jel, dari mana gitu kan ditanyain senangnya ya, kita pasti rasanya senang karena menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Orang yang penting. Yang kedua, baca lagi, pilih ya. Langsung pilih aja, Pak. Emang udah tahu, udah baca? Sudah. Coba apa pilihannya? B. Iya, tetap tinggal di kelas dan belajar ya. Walaupun kita sekarang belajarnya belajar virtual ya, tapi ini kurang lebih sama ya. Karena kita merasa mungkin misalnya contoh ya, hari ini misalnya ibu guru nggak bisa masuk, nggak bisa ngajar. Pasti kita bilang, yeay, nggak ada belajar daring, yes, 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 yes. Hari ini mau lihat-lihat apa ya? Jalan-jalan dulu ke TikTok atau snack video. Lihat-lihat video terbaru. Atau jalan-jalan lagi ke Instagram ya, selfie dulu atau bikin siaran langsung. Bapak kan sering lihat Angel bikin siaran langsung tuh. Ya jadi kita harus bijaksana ya, tetap harus ada yang dipelajari minimal lah 10 menit lah, jangan langsung main-main ya. Katakan misalnya ibu ini teman-teman kan diinformasikan biasa di kelas, kawan-kawan hari ini ibu ini nggak bisa masuk, jadi kita disuruh belajar mandiri. Siap, langsung belajar mandiri 10 menit aja nggak apa-apa ya, gak usah lama-lama, yang penting ada yang dipelajari ya, jangan ikuti. Agama aja belum saya kerjakan, Pak. Kenapa? Agama belum saya kerjakan. Nah itu nggak boleh tunda-tunda ya, kalau ditunda-tunda biasanya jadi numpuk, akhirnya malas dikerjain ya, langsung aja Enggak. pelan-pelan sedikit-sedikit ya, yang penting ada. Kalau kita nunda nanti akhirnya nggak Itu kekerjaan. emang cari jawabannya di internet boleh, Pak? Kalau untuk cari jawaban yang soal-soal itu boleh, tapi kan sebenarnya jawaban itu ada di buku yang elektronik yang Bapak bagi itu, Angel. Semuanya ada di situ. Iya. Kalau cari Terus di yang internet, video Bapak rasa itu, malah nggak dapat. Kenapa? boleh berdua atau enggak? Boleh apa? Boleh. Kalau yang video itu boleh
buat berdua atau enggak? Cuma tanya aja sih, Pak. Oh, kalau misalnya mau join silahkan join. Tapi kan maksud Bapak, nah itu sebenarnya tugas mandiri ya. Kalau misalnya join silahkan Iya, Pak. boleh. Tapi joinnya tuh gini, misalnya contoh, Angel join sama Novita. Mm-mm. Tapi isi Iya. kontennya harus beda. Misalnya kontennya Angel tadi tentang Alkitab memang sama Alkitab, tapi beda konteks. Maksudnya konteksnya misalnya hari ini Angel syuting videonya di depan rumah misalnya ya, di depan rumah. Misalnya bilang, teman, wah hari ini kita mau ngapain ya? Wah sebelum ngapa-ngapain, sebelum beraktivitas, gimana kalau kita baca Alkitab dulu? Misalnya gitu kan, itu konsepnya punya Angel. Nah berdua sama Novita ya, berobrol. Tapi konsepnya Novita beda lagi. Misalnya dia di depan gereja ya, di depan gereja gitu. Terus tiba-tiba dia lihat Angel ya datang dengan lesu ya, kayak orang sakit gitu misalnya. Lalu Novita negur, Angel, kamu kenapa? Lalu Angel bilang, aku lagi sakit. Oh, Angel jangan lupa di dalam Alkitab di firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ayo gembira biar sembuh. Oh, lalu Angel tiba-tiba, oh begitu ya? Oke deh, aku mau gembira supaya aku cepat sembuh. Nah, gitu. Jadi akhirnya di akhir kata kalian kasih pesan, teman-teman jangan lupa ya selalu membaca Alkitab dimanapun, kapanpun. Supaya kita makin mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, gitu. Jadi harus beda ya walaupun sama-sama syutingnya tapi beda tempat, beda cerita gitu ya. Tapi tujuannya sama untuk ngajak orang lain suka baca Alkitab gitu. Boleh aja Aduh, selama bingung saya, Pak. jangan bingung, bikin aja dulu, jangan bingung-bingung. Oke, Udah yang bikin ketiga. berulang kali. Langsung jawab ya, Pak. Yo, B. iya uang itu harus dikembalikan ya. Jadi jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita. Nah, itu semua kenapa jadi Angel bisa jawab kayak gitu karena Angel masih punya hati nurani yang tepat ya, yang baik. Namun semuanya kembali kepada perbuatan Angel. Mulut bisa berkata A, hati bisa beda ya. B. Iya, jadi hati-hati. Jadi pastikan mulut mengatakan tadi B, hati dan perbuatan juga melakukan B. Konsisten ya. Nah, seperti ini ya kayak teroris nih, teroris ya. Teroris ini coba kalau misalnya ditanya ya, ditanya, "Kenapa kalian melakukan kekerasan dan pembunuhan?" "Ini demi Tuhan kami," katanya. Dia pasti ngomong kayak gitu ya. Tuhan kami yang memerintahkan untuk kami membunuh orang-orang kafir gitu kan dibilangnya. Nah, ini hal-hal yang artinya sesuatu yang keliru ya, yang selama ini ditanggapi salah ya oleh orang-orang yang menganggap bahwa dengan membunuh orang lain itu telah melakukan perintah Tuhan. Nah, ini hal yang salah. Jadi kalau kita tidak melatih atau tidak membiasakan untuk hal-hal yang benar, maka bisa keterusan jadi salah terus. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membiasakan diri seperti itu. Ini juga nih para koruptor. Tahu arti koruptor gak, Jal? Enggak. Koruptor itu adalah orang yang mengambil uang yang bukan miliknya. Ya, misalnya nih Angel. Oh, kayak uang warga gitu, Pak, diambil. Iya betul. Misalnya Angel dikasih titip uang ya, lalu dibilang nanti uang ini buat kita beli apa namanya keperluan makanan di kampung gitu. Lalu Angel bilang, iya 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 iya. Rupanya pas lagi jalan-jalan ke mall ya, tiba-tiba ada barang yang bagus. Pakai uang itu aja dulu. Nah, pas sudah dipakai uangnya, tiba-tiba pas ditanyain lagi sama masyarakat ya, ditanyain lagi, mana uangnya Angel? Oh, uangnya yang kemarin itu, aduh, saya lupa naruh di mana. Nah ini kan berbohong sudah ya. Padahal ditilep sendiri dimakan. Ya buat belanja di mall beli tas bagus, tas Hermes. Ya ini yang berbahaya ya. Jadi Angel perlu tahu di luar sana ya banyak sekali orang-orang cerdas nih. Otaknya pinter-pinter Angel. Tapi hatinya hati koruptor.
Maksudnya apa? Dia memang cerdas, tapi kecerdasannya digunakan untuk mengambil uang yang bukan milik. Uang rakyat. Uang rakyat. Nah, ini kita jangan seperti itu ya. Nanti kalau suatu saat Angel misalnya jadi pejabat ya, atau jadi gak usah jadi pejabat. Pokoknya jadi orang yang dipercayakan uang atau dipercayakan amanat sama orang lain ya, ayo dipakai sesuai dengan tanggung jawabnya. Jangan disalahgunakan. Ya, jangan sampai kita malah menjadi koruptor. Biasanya memang orang-orang kenapa jadi korupsi itu, Angel, karena demi memenuhi kebutuhan ya. Misalnya contoh, kebutuhan supaya terlihat modis. Beli pakaian bagus kan perlu Kelihatan uang. mewah. Kelihatan mewah kan perlu uang ya. Lihat tetangganya punya mobil bagus. Lihat tetangganya punya rumah Iri. gedong. Iri. Tapi nggak punya uang. Gimana dong? Akhirnya pakai uang rakyat atau uang-uang yang bukan miliknya. Karena hanya itulah caranya supaya dia bisa beli ini beli itu. Ini yang sering terjadi. Karena demi memenuhi gaya hidup. Makanya kalau kita punya kehidupan ya jangan pakai gaya-gayaan dah. Sesuai keperluan saja ya. Gak usah kayak orang, aku pengen juga nah punya emas digantung di leher ya. Aku juga pengen nah gelang ya banyak sampai sini nah. Nah, sampai sini. Orang India. Ya kayak orang India. Emas semua sampai ketiak. Atau apalagi Sampai misalnya rambut-rambutnya. mobilnya harus mobil yang mewah ya, nggak mau mobil-mobil yang Yang sederhana. kebuka. Yang ada sunroofnya ya, jadi matahari bisa masuk. Itu Ya, tuh gerobak tuh kebuka. ya jadi hati-hati. Kalau kita kebanyakan gaya, akhirnya nanti bisa melakukan kejahatan demi memenuhi gaya tadi. Ya supaya terlihat orang lain bilang, ih kamu sekarang jadi orang kaya ya. Padahal hasil kekayaannya dari korupsi. Ya hasil dari kejahatan. Ini nggak boleh nih ya. Coba Angel baca Markus 7 ayat 21 sampai 23. Silakan. Nanti ambil Alkitab dulu. Oh, belum disiapin Kak. Ayo ambil. Markus 21 sampai 23. Markus, langsung baca kan Pak? Iya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, percurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, itu ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian. Pastikan ya, kita semua tidak ada yang melakukan hal ini. Percabulan, pikiran jahat, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Yang ngeri ini ya. Jadi ini yang bisa membuat kita menajiskan orang. Ya, maksudnya menajiskan kita. Menajiskan orang. Bukan ya kalau misalnya kita kalau pegang lumpur ya. Coba Angel. Angel pegang lumpur kotor nggak tangannya? Kotor. Kotor. Memang kotor. Tapi hatinya kotor nggak? Enggak lah. Enggak ya. Beda hati sama yang kita pegang di luar ini ya. Yang di luar ini masih bisa dibasuh sama air ya. Tapi kalau di dalam hati itu kalau udah kotor nggak bisa dibasuh air. Bisa kamu dengan minum lalu bersih hatimu? Enggak lah. Nggak bisa. Lalu terus gimana supaya bersih terus? Ya tadi menjaganya dengan firman Tuhan.
firman Tuhan. Betul sekali. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi hati nurani Angel itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya. Coba baca dari sini yang Bapak blok nih. Ya. Ya baca. Panjangnya. Bagi remaja seperti kamu amatlah penting untuk terus melatih dan mendidik hati nuranimu, sehingga dari dalam hati nuranimu lahir berbagai perbuatan baik ketika kamu harus memiliki dan mengambil keputusan yang benar. Bagaimana caranya? Takut, berdoa, dan membaca Alkitab serta mencontoh orang-orang yang dapat kamu jadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Kebenaran hidup. Ya, jadi itu ya. Ini perhatikan baik-baik nih. Apa yang harus dilakukan? Tekun. Ayo, gimana cara melatih hati nurani? Tekun. Tekun ngapain? Tekun. Itu yang Bapak tandain tuh. Tekun dan membaca Alkitab. Iya, tekun berdoa dan membaca Alkitab. Kasih Pak. Ntar ya Bapak ambil tanda tangan dulu. Jadi pertanyaannya sekarang, Angel? Ya Pak. Udah setiap hari itu ada baca ayat Alkitab berapa? Ada Pak. Belum ada ya. Nah, dong, Pak. Belum ada ya. Belum. Ntar ya, Bapak angkat dulu nih, ada dari Pak Niko. Iya Pak. Lagi ngajar, kenapa Mas Bro? Oke, sip. Yo, oke. Yo. Nah, jadi itu ya, kemarin Bapak nantangin sama Weni ya, nantangin dia gimana selama ini kan dia bangun siang-siang tuh ya. Dia bangun siang-siang. Dia jam berapa? Jam 8. Hampir jam 9 malah baru bangun, habis bangun baru belajar gitu ya. Maksudnya belajar Zoom ini virtual. Jadi Bapak kaget, kamu perempuan masa kayak gitu ya. Nah Bapak nggak tahu Angel apakah sama seperti itu ya? Tergantung Pak. Tergantung apa nih? Tidurnya. Nah makanya kan kalau kita tahu kalau tidur kita kemalaman akan membuat kita menjadi bangun kesiangan, maka mari ya. Kalau tidurnya jam 12, bangunnya kadang-kadang jam 8. Tapi kalau tidurnya jam 10, bangunnya jam 6, jam 7. Iya, makanya Bapak aja tidur jam 10 aja kok. Masa kalian jam 12? Ngeri sekali. Ingat ya, kalau misalnya di usia-usia kalian ini kebiasaan begadang, biasanya tuanya nanti kerasa dampaknya. Ya. Kalau suka-suka begadang kayak gitu. Kalau hari ini sih nggak kerasa itu ya. Rasanya kayak baik-baik aja, masih enak gitu. Kalau dibiasakan kayak gitu terus lama-lama nanti ya remuk. Oh, jadi Enggak Bapak sih Pak, tergantung mood aja. Kalau ingin tidur jam segitu ya tidur jam segitu. Iya, maksudnya idealnya kita bicara tergantung HP. Kalau HP-nya lowbat ya udah. Iya, makanya kalau bisa HP-nya sudah lowbat duluan jam 10-an, jam 9 kalau perlu. Iya. Jadi sebenarnya idealnya gitu, apalagi kalian masih pelajar ya. Lain Bang kalau misalnya kalian punya pekerjaan yang harus diselesaikan sampai tengah malam, nah lain cerita itu. Tapi kalau misalnya seperti ada apa yang dikerjakan? apa? Paling ngeliatin handphone aja. Tugas. Tugas kan bisa diselesaikan selepas kalian ini belajar virtual ini. Misalnya sore kan bisa diselesaikan. Nggak bisa Pak, soalnya kalau belajar itu enaknya malam.
Yang paling enak sebenarnya itu belajar ya pagi, subuh, itu enak sekali. Enggak enak, Pak. Ya itulah lain-lain orang ya. Jadi bagaimana kalian mensiasatinya supaya jangan sampai merugikan diri kalian sendiri. Ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak dari materi ini? Enggak ada, cuma mau nanya soal. Oke, apa yang ditanyakan? Tentang video itu lagi, Pak. Yang video itu Mm-mm. diambil dari Alkitabnya itu setelah. Oh iya, ambil ayatnya terserah aja. Misalnya kalian punya Tapi ayat favorit ya, punya ayat favorit misalnya ayat favorit Yohanes 3 ayat 16 misalnya. Ya, jadi kan itu sampaikan ya, setelah itu baru kalian sampaikan ya, bagaimana supaya orang yang mendengarkan itu juga rajin, suka baca Alkitab gitulah. Boleh, jadi bebas. aku nggak ada, Pak, bingung. Ya Kalau kan? nggak ada kan tinggal buka Alkitab, dapat yang mana dirasa cocok. Banyaknya gitu masa nggak ada? Berarti kita cuma bilang, mari teman-teman kita membaca Alkitab, terus Iya bisa ya. Ya buatlah tapi supaya salah lagi. lebih hidup kalimatnya. Jangan kayak robot misalnya. Mari teman-teman kita semua membaca Mari Alkitab. teman-teman. Wah, apa namanya? Dibaca nggak apa-apa itu, Ups, Pak. ya nggak apa-apa. Maksud Bapak ekspresinya dibuat senatur mungkin supaya nggak kelihatan kalau kalian tuh kayak settingan gitu loh. Seolah-olah buat drama gitu. Jadi orang yang melihat juga Aduh, ngerasa susah nggak ya. kaku. Kalian nggak Kemarin kaku. Lonopita sudah, Pak. Oh Tapi dia sudah. nggak bisa ngirimnya. Ngirim Oh iya. videonya. Oh gitu. Tapi dia Ya. nggak ada ngasih tahu ke Bapak kalau ada Kemarin kesulitan. dia bilang, aku lo sudah ngerjakan, tapi belum nggak bisa dikirim. Katanya gitu. Oh iya. Makasih Pak. Oke deh ya. Nanti dicoba aja. Coba lihat apa namanya referensi-referensi dari teman-teman ya supaya dapat inspirasi. Kalau bisa sebenarnya kalian buat lebih kreatif ya. Maksudnya di usia kalian ini sebenarnya inilah usianya kalian bisa berkreativitas. Oke, ya. Silakan Angel tutup dalam doa. Bapak aja. Ini diminta malah meminta. Nggak mau Ayo, saya, Pak. ayo cepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Kiranya pelajaran ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita. Berkatilah guru kami, orang tua kami, dan teman kami yang belum bisa hadir saat ini. Dan Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih ya buat pembelajaran hari ini. Pastikan tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu pada minggu selanjutnya. Salam, Tuhan berkati. Shalom.